Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, selamat pagi. Semoga kita diberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Amin. Saya tadi dari awal, dari Pak Istiar memandu. Wah, saya gerakannya melihat Pak Istiar terpesona gerakannya dengan berdiri dan dinamis. Betul, Pak. Saya juga tersepona. Itu guru saya. Pak Istiar itu guru saya tuh. Oh, nabur ini luar biasa ya, Pak Istiar. Jadi judulnya pagi ini psikosomatis. Ada dua, psiko dan somatis. Psiko dari psikis, dari pikiran, soma dari tubuh, dari raga. Nah, jadi ini digabung. Jadi penyakit yang diderita oleh soma, oleh tubuh, oleh badan, tapi disebabkan dan dipengaruhi oleh pikiran. Sekali lagi, psikosomatis adalah penyakit pada fisik, pada badan, yang dipengaruhi dan disebabkan oleh pikiran. Itu banyak tuh. Sehari-hari banyak sekali. Bisa pada anak-anak, bisa pada dewasa, bisa pada lansia. Kebanyakan pada lansia memang. Bisa ringan, bisa berat. Misalnya gejala-gejala yang sederhana, misalnya sakit mah. Sakit mah bisa sakit mah karena banyak pikiran. Apalagi kalau misalnya insomnia, nggak bisa tidur. Nah, karena banyak pikiran, tuh bisa. Sakit jantung karena pikiran, bisa. Sakit kepala karena pikiran, bisa. Jadi bagaimana menentukan bahwa penyakit ini karena pikiran atau karena fisik? Yaitu dengan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, dan lain-lain. Kalau setelah diperiksa secara laboratorium, ronsen tidak ada kelainan, berarti ini dari pikiran. Dan hampir semua orang kadang-kadang menderita psikosomatis itu. Paling sering gatal-gatal. Dalam dunia dermatologi, gatal-gatal itu ada yang namanya eksim karena pikiran. Eksim karena pikiran itu biasanya letaknya di punggung tangan, punggung kaki, siku, lutut, dan kuduk. Itu eksim karena pikiran. Jadi eksim itu bukan hanya karena alergi makan udang, bukan karena alergi dengan sabun cuci, tapi bisa juga karena pikiran. Juga sakit mah. Pokoknya banyak sekali. Saya waktu kuliah itu, ini pada waktu sesi terakhir, dimasukkan dalam penyakit dalam. Jadi penyakit dalam salah satu bagiannya adalah bagian psikosomatis. Waktu itu masih ingat yang memberi kuliah Dr. Sudarto dan yang menguji juga Dr. Sudarto. Ya. Nah, kalau misalnya karena pikiran aja, itu yang murni, itu juga bisa menyebabkan kelainan jiwa. Nah, itu lain lagi itu. Jadi bagian yang lain, sakit jiwa itu. Sakit jiwa sendiri sebetulnya banyak dibagi-bagi. Nah, kita fokus pada psikosomatis saja. Nah, mengenai pengobatan itu sebetulnya karena fisiknya sakit, biasanya pasien itu datang ke dokter, bukan ke dokter psikiater, bukan, tapi ke dokter penyakit dalam, ke dokter umum. Nah, diobati fisiknya. Diobatin fisiknya nggak sembuh-sembuh, nah baru dokter ini akan berpikir, dikorek tentang pikirannya. Ternyata pikirannya muncul begini. Setelah tahu bahwa penyakit ini karena pikiran, baru dikonsulkan ke psikiater. Jadi penyakit psikosomatis bisa dari obat dari dokter penyakit dalam atau dokter umum atau dokter yang physically, bisa juga dari dokter jiwanya, dari psikiaternya. Dengan psikiater, dengan psikoterapi, dengan hipnoterapi, penyakit psikosomatis bisa sembuh sampai akar-akarnya. Yang penting dalam hal ini kita memanage pikiran.
setiap orang tuh pasti punya pikiran, setiap orang pasti punya problem. Rasanya tidak ada orang, tidak ada, ya jangan-jangan ya hewan juga saya kira kadang-kadang ada pikiran tuh. Jadi tidak ada manusia yang tidak ada pikiran. Pikiran positif, alhamdulillah. Nah, pikiran negatif sebaiknya dijauhi. Kalau pikiran negatif biasanya sering ada kontradiksi, ada friksi-friksi. Tapi kalau kita berpikir positif, biasanya hubungan hablum minanas itu lancar-lancar saja. Tapi kalau kita pikiran negatif, banyak friksi-friksi dengan teman-teman, dengan atasan, juga dengan bawahan. Nah, kita BFR ini beruntung karena moto kita positive thinking. Sekali lagi, positive thinking is the best. Nah, itu. Saya kira cukup sekian. Barangkali ada pertanyaan. Monggo.